Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nita Erika selaku dosen mata kuliah auditing. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus kecurangan BUMD berdermaga. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yaitu Nabil Imtiaz, Tengku Harismawan, Saskia Hafiza Siregar, dan Saadatul Aufa. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saadatul Aufa. Pada Aufa dipersilahkan. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi ketidakwajaran dan pelanggaran hukum. Pada bagian ini dijelaskan adanya beberapa indikasi yang menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum dan kecurangan dalam perusahaan. Pertama, terdapat penyalahgunaan dana subsidi doken sebesar 234.500.000 yang berasal dari Satker Perhubungan Darat Provinsi atau SDR. Meskipun dana tersebut telah dicairkan oleh pemerintah, pembayaran kepada pihak DOK perkapalan belum dilakukan. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa dana tersebut telah dialihkan atau disalahgunakan oleh pihak manajemen untuk kepentingan tertentu. Selain itu, ditemukan praktik pungutan liar atau pungli dan nepotisme yang dilakukan oleh Bapak Frans yang menjabat sebagai pengawas kapal sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan direktur utama. Ia diduga memungut biaya sebesar 500.000 untuk setiap perjalanan kapal dengan frekuensi 6 perjalanan per hari. Total pungli dapat mencapai 3 juta per hari. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang serta konflik kepentingan dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, terdapat kebocoran pendapatan kontrak. Perusahaan seharusnya memperoleh fee sebesar 10% dari nilai kontrak KMP IIE selama tahun 2023 hingga 2024, namun dana tersebut tidak pernah tercatat sebagai pendapatan resmi perusahaan. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pendapatan tersebut kemungkinan masuk ke pihak tertentu tanpa melakukan pencatatan resmi. Indikasi lainnya terlihat dari absennya Direktur Utama, Bapak Abdi. Saat dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik pada tahun 2025, ketidakhadiran ini semakin memperkuat dugaan adanya permasalahan serius dalam pengendalian internal perusahaan. Next. Selanjutnya ada pemetaan titik terjadi kecurangan atau fraud. Bagian ini menjelaskan lokasi serta mekanisme terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Pada pos pengeluaran dan pembiayaan operasional, kecurangan terjadi di bagian keuangan BUMD dan proses pembayaran vendor. Modus yang digunakan adalah menahan dana subsidi docking yang seharusnya dibayarkan kepada vendor. Kemudian, membuat dokumen fiktif agar terlihat seolah pembayaran telah dilakukan. Tindakan ini memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi administrasi. Pada pada pos operasional, lapangan dan pendapatan tiket, kecurangan terjadi di Dermaga 234 serta pos pengawasan lapangan KMP Tanjung BBB. Modus yang digunakan berupa cash skimming, yaitu pengambilan uang tunai secara langsung sebelum sempat dicatat ke dalam sistem akuntansi resmi. Akibatnya, sebagian pendapatan perusahaan tidak pernah masuk ke laporan keuangan. Sementara itu, pada pos manajemen kontrak dan pendapatan non-operasional, kecurangan terjadi di tingkat direksi dan bagian pengolahan kontrak. BEE sebesar 10% dari kontrak KMP IIE diduga langsung dialihkan ke pihak tertentu tanpa melalui rekening resmi perusahaan karena dana ini tidak pernah masuk ke dalam pencatatan resmi. Kecurangan semacam ini sulit terdeteksi tanpa audit investigatif. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Aufa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Kepada Nabil dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saski yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Baik, pada slide ini jelaskan langkah-langkah bagaimana pembuktian audit investigatif itu. Yang pertama, pemeriksaan dokumen dan rekening. Auditor mencocokkan dokumen pencairan subsidi dari Satker Perhubungan dengan mutasi rekening koran bank resmi milik PUMD untuk melihat kapan dana masuk dan
kemana dana tersebut mengalir. Kemudian adanya konfirmasi dari pihak ketiga, melakukan konfirmasi langsung ke dok perkapalan MC untuk memvalidasi bahwa mereka memang belum menerima pembayaran dan mengonfirmasi kebenaran nilai tunggakan sebesar 234 juta 234,5 juta. Kemudian untuk uh, menguji keabsahan bukti bayar, mereka memeriksa kwitansi atau bukti pembayaran internal BUMD guna mendeteksi apakah ada pembuatan dokumentasi fiktif. Kemudian B. Pembuktian praktik pungli Bapak Franz. Modus pemerasan kas harian sebesar 3 juta per hari di Dermaga 234 dibuktikan melalui beberapa teknik investigasi. Yang pertama ada wawancara lapangan, mengklarifikasi dan menggali informasi dari staf pengawas lapangan yang bertugas di Dermaga 234. Kemudian rekonsiliasi data manifest, mencocokkan jumlah trip kapal pada manifest perjalanan real yaitu 6 trip per hari dengan catatan keuangan lapangan untuk menghitung total akumulasi pungli secara akurat. Kemudian ada pemeriksaan bukti digital atau fisik. Kemudian yang kecil pembuktian kebocoran pendapatan kontrak KMP 11E. Untuk pembuktian pendapatan off-box tidak tercatat atas fee 10% kontrak KMP 11E tahun 2023 sampai 2024. Kemudian karena masalah tersebut, maka dilakukan prosedur seperti pemeriksaan kontak, habis itu konfirmasi vendor, menanyakan langsung kepada pihak mitra atau vendor yang mengoperasikan KMP 11E mengenai mekanisme dan realisasi pembayaran fee tersebut. Kemudian menguji silang buku kas atau cross-checking, memeriksa buku kas besar perusahaan untuk membuktikan bahwa dana tersebut memang tidak pernah disetor atau sengaja disembunyikan dari sistem akuntansi resmi. Kemudian D, ada analisis forensik hasil penggeledahan. Untuk hasilnya, auditor forensik memeriksa dokumen fisik serta perangkat elektronik yang disita dari ruang kerja Direktur Utama, yaitu Bapak Abdi. Tujuannya adalah untuk mencari catatan keuangan rahasia atau second book atau bukti aliran dana tersembunyi yang mengarah ke kantong pribadi. Kemudian slide selanjutnya, di sini dijelaskan estimasi kerugian dan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi di BUMD ini. Rincian kerugiannya, kerugian real defisit operasional adanya utang atau beban tunggakan biaya docking yang belum dibayar kepada dok sebesar 234,5 juta. Kemudian kerugian pendapatan, kehilangan potensi pemasukan resmi dari fee 10% atas kontrak kerjasama KMP 11E selama periode tahun 2023 sampai 2024. Dan kerugian finansial lapangan mencapai 3 juta per hari yang langsung dinikmati oleh oknum. Kemudian kerugian immaterial, hancurnya reputasi BUMD PT Pelayaran Armada Daerah, serta runtuhnya tingkat kepercayaan dari masyarakat maupun mitra bisnis strategis. Kemudian pihak yang bertanggung jawab, di sini ada Bapak Abdi, yaitu Direktur Utama dari BUMD ini. Bapak Abdi ini diduga melakukan penyalahgunaan dana subsidi, mengelapkan pendapatan kontrak, serta melakukan pembiaran dan praktik nepotisme dengan menempatkan adik kandungnya dalam struktur operasi yang berujung pada kelumpuhan sistem pengendalian internal. Kemudian ada Bapak Franz, yaitu pengawas kapal feri. Beliau terlibat melakukan tindakan pemerasan dan pungutan liar secara langsung kepada staf lapangan di Dermaga 234. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris. Kepada Haris, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tanggung jawab sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Jadi, yang pertama itu seorang auditor itu harus menerapkan sikap profesional,
yang mana wajib menjaga sikap mental yang kritis dan tidak mudah percaya karena kasus ini melibatkan manajemen puncak, tone at the top yang rusak. Yang selanjutnya ada pengumpulan bukti dan menjaga kerahasiaan, yang mana seorang auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan kompeten. Mengingat Bapak Abdi sebagai seorang direktur sedang di luar provinsi, yang mana kerahasiaan data ini harus dijaga ketat agar pelaku tidak menghilangkan bukti yang penting atau vital. Selanjutnya, sebagai seorang auditor internal atau SPI, fokusnya pada evaluasi keruntuhan sistem pengendalian internal organisasi dan melaporkannya langsung ke komite audit atau badan pengawas. Yang terakhir itu jika sebagai seorang auditor forensik, tugasnya itu bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara yang definitif dan menyusun laporan hasil audit investigatif sebagai alat bukti yang sah untuk penegak hukum di pengadilan. Selanjutnya itu terkait dengan nomor 6 landasan teori akuntansi, forensik dan kriminologi. Jadi terkait dengan kasus ini, eh, di sini kami menggunakan landasan teori fraud triangle teori, yaitu teori segitiga kecurangan. Yang mana adanya kasus ini itu yang pertama karena adanya kesempatan, opportunity, yaitu lemahnya kontrol internal di dermaga 234 dan pos pencatatan kontrak. Yang kedua itu disebabkan karena adanya tekanan atau pressure, yang mana ini motivasi finansial pribadi dari si pelakunya. Yang ketiga itu ada rasionalisasi, yaitu pembenaran tindakan pungli seolah-olah hal yang lumrah dilakukan. Selanjutnya ada fraud pentagon teori, yang mana ini menambahkan aspek kompetensi dan arogansi, perasaan superioritas sebagai pemimpin, dan merasa kebal hukum. Selanjutnya ada Gon teori, yang mana di sini adanya unsur keserakahan dari pungli harian yang masif, serta keterpaparan yang rendah di masa lalu yang membuat pelaku berani melakukan kecurangan berulang kali sebelum akhirnya dilaporkan. Dan yang terakhir itu ada agensi teori, yang mana terjadi konflik hubungan antara Pemprov selaku pemilik modal, prinsipal, dengan Bapak Adi selaku pengelola, agen. Yang mana Bapak Adi ini menciptakan asimetri informasi atau menyembunyikan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan yang berujung pada moral hazard di mana agen mengeksploitasi aset daerah demi keuntungan kelompok atau keluarga sendiri lewat praktik nepotisme ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Haris. Selanjutnya, kesimpulan yang kami temukan dari kasus ini adalah kasus kecurangan pada BUMD PT Pelayaran Armada Daerah Berdermaga merupakan bentuk kejahatan kerah putih terstruktur yang melibatkan manajemen puncak, di mana direktur utama yaitu Bapak Adi dan adiknya yaitu Bapak Franz memanfaatkan jabatan serta kompetensi mereka untuk melumpuhkan sistem pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan analisis kasus audit tersebut, skandal ini mencakup tiga modus operasional yang masif, yaitu pengalihan dana subsidi docking sebesar 234.500.000, pungli lapangan mencapai 3 juta per hari, serta penggelapan fee kontrak 10%. Mengacu pada teori keagenan dan Pentagon Fraud, penyimpangan ini dipicu oleh keserakahan, arogansi kekuasaan, dan pemanfaatan asimetri informasi demi keuntungan pribadi serta nepotisme sekelompok orang. Oleh karena itu, penuntasan kasus ini memerlukan penanganan hukum yang agresif melalui audit investigasi dan forensik digital guna menyusun laporan hasil audit atau LHA yang sah sebagai alat bukti definitif atas kerugian negara di pengadilan.
Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.